Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam minggu. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang dan dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan barokah serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang bulan Ramadan, Aki ada pertanyaan dari YouTuber kita, Kang Yuji, Kabupaten Bandung Barat. Ki, ada yang bertanya kepada saya, katakanlah begitu seorang ustadz katanya. Kita 2 hari kemarin cerita tentang ustadz. Pak Ustadz ini kayaknya menanyakan tentang gaya-gaya permainan kita dengan istri atau suami istri agar cepat mendapat keturunan. Alhamdulillah. Jadi begitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan ke kontrasepsi, tapi sekarang kepada pengobatan kemandulan yang dulu itu. Aki tidak punya keterampilan tentang itu, tapi obrolan seperti ini untuk petugas KB jangan dianggap yang aneh. Itu biasa. Dulu mah menjadi ucap palemekan. Aki kan suka ngomong, ucap palemekan itu adalah yang diomongkan di mana-mana dan kapan saja oleh siapa saja. Itu namanya ucap palemekan. Jadi dulu kalau KIE kelompok itu pasti berbicara tentang seksual, ibu-ibu cakakak ya, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Itu hal biasa. Jadi sekarang, apalagi sekarang ditanyakan sudah masanya modern. Tapi ternyata ilmu itu sebetulnya tidak Aki dapatkan khusus dan tidak ada kaitannya dengan untuk punya anak. Hanya kita ingat bahwa pertama kali program dilaksanakan tahun 70 itu ada 3 kegiatannya atau programnya. Yaitu yang pertama penasehatan perkawinan. Itu sampai sekarang kan kita ada ilmunya lah, itu mah banyak. Kedua, pengobatan kemandulan. Nah ini Aki ulang-ulang itu, pengobatan kemandulan itu adalah rekomendasi dari para ulama. Kenapa yang banyak anaknya diatur tapi yang tidak punya anak tidak dibantu. Begitu kira-kira seperti itu. Nah jadi soal ya ajul gedang ya, entep senok, terus garayem nilem, itu mah ucapan-ucapan biasa, gaya-gaya itu atas bawah, kanan kiri, eta mah diobrolkeun. Tapi mereka itu benar melaksanakan. Aki juga tidak tahu ilmu-ilmu seperti itu. Hanya kita di LDU ini ada latihan tentang bagaimana cara kontrasepsi atau melawan pembuahan dan bagaimana mendukung pembuahan untuk pengobatan kemandulan. Hanya cara-caranya saja. Itu tergantung yang pengobatan kemandulan ya. Kalau yang kontrasepsi itu kan ada jojodo gitu ya, yang sudah Aki jelaskan, coitus interputus dan lain sebagainya, itu digaya-gaya seperti itu ya. Jadi nanti dikeluarkan di buruan dan lain sebagainya, itu adalah untuk kontrasepsi. Sedangkan untuk pengobatan kemandulan pertama adalah disarankan dengan makanan-makanan yang mengandung hormon yang bisa menyuburkan sperma. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kan sekarang malah disebut itu si hormon-hormon itu, bahwa sekarang kan sedang stunting ini ribut ya tentang persiapan perkawinan pranikah ini. Disebut sekarang bahwa sperma yang disemprotkan malam ini itu adalah diproduksi masa-masa yang lalu, bahkan mungkin bulanan ya. Itu yang penjelasan sekarang dari para dokter ahli kandungan. Jadi sistemnya itu. Yang kedua,
tetap saja bahwa selain daripada bagaimana itu untuk kepuasan, tentu adalah kepuasan ya, garanyam nilem, ajul gedang, entep senok, itu untuk kepuasan, tapi juga ada yang untuk adalah mendorong terjadinya konsepsi, yaitu dengan sistem kita bersetubuh atau kita main dengan istri pada saat masa-masa subur. Itu yang diajarkan ke Aki. Nah, kapan Ki masa subur itu? Kita sudah jelaskan. Paling tidak ada dua. Yang pertama HPPB. HPPB itu haid, pantang bebas. Jadi masa haid seminggu setelah mulainya haid, misalnya Senin sampai Senin lagi. Nah, Senin kesananya pantang, Senin kesananya pantang. Nah, ketika kita akan menjadi kontrasepsi, maka 2 minggu ini di siklus masa subur ini kita memakai alat atau cara kontrasepsi. Sedangkan yang untuk cepat ingin punya anak itu adalah yang 2 ini dihitung tengahnya, yaitu 3 hari antara 2 minggu ini. Begitu ya, sama dengan yang sistem kalender. Sistem kalender juga kan gitu. Dihitung masa subur seorang wanita dengan panjangnya siklus kontrasepsi selama 5 bulan. Setelah itu kan disimpulkan mana terpanjang, mana terpendek. Yang terpanjang dikurangi 11, yang terpendek dikurangi 18. Nah, antara itu, jadi kalau misalnya salah seorang itu hari ke-6 sudah dianggap subur dan terakhirnya pada hari ke-24, maka antara 6 dan 24, 18 kan? Nah, 18 itulah ambil tengahnya 3 hari itu disebut masa subur. Disitulah yang harus dihantam katanya begitu supaya kita bisa mendapatkan keturunan. Itu saja. Tidak banyak ilmunya ya. Itu dari segi apa? Dari segi kontrasepsi dan penjelasan. Jadi ingat HPPB, ingat masa subur. Ingat sistem kalender, ingat masa subur. Ingat gaya, ingat kepuasan, itu mah pendukung saja, tidak jaminan. Tapi sekarang itu kan harus didukungnya dengan makanan-makanan bergizi ya. Kesehatan pikiran itu kan begitu yang biasanya, dan kemana dengan doa ya, itu adalah ajaran-ajaran yang Aki terima tentang bagaimana kita pengobatan kemandulan. Jadi mempercepat dan lambatnya itu hanya usaha. Jadi kembali lagi bahwa punya anak itu usahanya wajib, ngurusnya wajib, tapi punya anaknya tidak wajib karena itu hak veto Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang Aki terima itu bagaimana cara-cara seks itu adalah pada saat ngeyeuk seureuh. Nah, di situ pelajarannya agak tinggi. Jadi di budaya ngeyeuk seureuh itu dijelaskan bagaimana cara-cara seks yang bisa memuaskan, dan katanya sih untuk beberapa lulugu menceritakan supaya cepat punya anak. Ya, itu kan si Alu itu kan dipegang oleh si bapaknya, si mertua itunya, calon mertua dua-duanya kan gayanya beda-beda tuh. Yang jublegnya itu dipegang sama calon mertua juga itu. Jadi kalau calon mertua istri, calon mertua laki-laki memperagakan itu. Ada macam-macam gerakan. Ada yang alunya itu slow, gejlug. Ya lu yang di bawahnya itu goyangnya goyang renge itu ya, goyang renge atau goyang apa ya sekarang. Ada yang si alunya itu cepet duk, kemudian goyangnya juga goyang Karawang gitu cepat. Seperti itulah, atau goyang ngebor inul seperti itu. Itu gaya-gaya yang diajarkan, dan mereka juga tetap pada awal ngeyeuk seureuh itu didoakan supaya punya anak. Di situ maka disebutlah di situ ada bagaimana cara memecahkan telur kan begitu. Bagaimana cara elekan, bagaimana cara mayang jame. Di situ adalah pelajaran-pelajaran seks atau seksual itu melalui budaya. Itu saja yang bisa. Ya, Pak Yuji ya, Pak Ustadz, kalau menanyakan soal itu tanya lagi lah sekarang gaya-gayanya ke dokter kandungan, sekarang lebih canggih. Tapi mohon Aki nih kepada anak cucu Aki, para penyuluh, harus dicari itu materi-materi itu. Karena sekarang ini tidak ada lagi. Sekali lagi Aki berbicara bahwa tidak mau KB, takut terganggu hubungan suami istri. Itu dulu, itu
Tidak ada dulu agama, tidak ada dulu kesehatan, yang penting hasil penelitian seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah semakin ramai karena semakin cerita tentang banyak anak ini akhirnya jadi ramai Aki juga. Banyak yang akan Aki obrolkan, para pendapat sampai Kang Tatang siapa yang mau disalahkan? Memang tidak ada yang salah begitu. Itu nanti bahasan berikutnya. Itu ya gaya-gayanya Kang Yuji. Jadi gaya-gaya gerayam nilem, ajul gedang segala macam itu hanyalah salah satu gaya-gaya mereka untuk kepuasan. Tapi apakah ada hubungannya dengan cepat punya anak? Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.